Kita harus akui, Wuling ini emang ngeselin banget dalam artian positif loh ya. Setelah bikin pasar city car listrik labakan sama REV, sekarang mereka datang lagi dengan jurus andalan, main di segmen yang Indonesia banget yaitu V7-seater. Tapi bukan MPV kaleng-kaleng, ini dia Wuling Darion yang namanya aja udah janji dari Indonesia. Bayangin kita dikasih pilihan antara EV murni yang klaimnya bisa nempuh 540 km atau versi PHEV yang kemarin sukses di bawah jalan Jakarta-Bali non-stop isi bensin. Plus semua itu dibungkus di bodi bongsor, Captain Seat elektrik, ada selengkap, sliding door otomatis, dan harga yang maaf-maaf nih bisa bikin pabrikan lama pusing 7 keliling. Ini jelas bukan sekadar mobil baru, tapi bom waktu yang siap meledakkan dominasi MPV tradisional di pasar Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar bikin pasar otomotif Indonesia geger. Setelah sukses dengan REV dan Bingo EV, kali ini nih Wuling ngamuk lagi, dan kali ini mereka nggak main-main. Resmi bahwa MPV canggih Wuling Darion, yang harganya bisa bikin rival-rivalnya pusing 7 keliling. Dari kacamata kami, Darion ini bukan cuma sekadar MPV 7-seater biasa dengan pintu geser. Tapi ini adalah perpaduan antara kemewahan, teknologi elektrifikasi, dan harga yang bikin kita garuk-garuk kepala. Saking murahnya untuk fitur yang ditawarkan. So, siap-siap karena kita akan bongkar tuntas semua yang ada di mobil ini. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Mulai dari desain eksterior, sisi depan Wuling Darion ini nampak langsung kasih statement yang jelas. Ini bukan lagi muka yang polos kayak MPV Wuling di awal-awal mereka masuk. Mukanya sekarang di-stinch, apalagi di varian EV yang kita review ini, grillnya itu tertutup rapat, ciri khas mobil listrik modern yang nggak butuh banyak asupan udara. Penempatan Wuling logonya juga elegan, gak terlalu besar, dan menyatu harmonis dengan desain kapesin yang landai. Dia gak teriak-teriak gue mobil Cina, tapi justru tampil dengan kepercayaan diri ala mobil Eropa. Lanjut ke lampu, ini salah satu bagian favorit kami. Lampu depannya itu X-shape LED headlamp, desainnya tajam banget, dan teknologinya sudah pasti LED semua. DRL-nya juga hadir dalam bentuk yang minimalis tapi modern, nggak norak sama sekali. Yang keren ini sudah otomatis dan punya fungsi cornering light yang bakal nyala kalau kita belok. Jadi selain estetikanya dapat, fungsi safety-nya juga nggak dilupakan. Cuma satu yang bikin kami sedikit bertanya, penempatan lampu sein-nya itu agak sedikit ke bawah ya, tapi secara visual, it works. Di bagian bumper bawah, desainnya bersih. Untuk varian EV ini semua fokusnya adalah pada aerodinamika. Nggak ada lubang-lubang besar yang nggak perlu. Semua dibuat seminimalis mungkin untuk membelah angin dengan efisien, karena ini mobil listrik, range itu segala-galanya bro. Pindah ke samping, siluet Darion ini langsung nunjukin kalau dia bukan lagi MPV entry level. Bodinya panjang, wheelbase-nya mantap di 2910 mm, artinya ruang kabin pasti lega. Bodinya itu nggak kotak banget, ada sedikit kemiringan di pilar D, bikin tampilannya lebih dinamis. Yang paling killer di sisi samping tentu saja Auto Comfort Sliding Door-nya. Pintu geser otomatis guys. Fitur ini biasanya ada di MPV yang harganya sudah touch 600 jutaan ke atas, tapi Wuling kasih ini di Darion. Big plus. Kaki-kaki pakai velg 17 inci two-tone alloy wheels. Ukurannya pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Desainnya multi-spoke yang elegan, nggak terlalu sporty, karena memang vibe-nya Darion ini lebih ke arah comfort dan mewah. Proporsi antara velg dan bodi juga pas, nggak terlihat cungkring. Mundur ke belakang, desainnya clean. Wuling Darion ini nggak punya banyak lekukan aneh-aneh. Lampu belakangnya juga mengulang tema X-shape LED rear combination lamp, desainnya menyatu dan memberikan kesan lebar.
Penempatan logo dan badge juga minimalis, dan untuk varian PIV, kita akan lihat ada lubang knalpot tersembunyi. Tapi di EV ini bagian bawah bumper polos, menegaskan identitas mobil listriknya. Overall belakangnya elegan dan fungsional. Masuk ke interior, ini adalah lonjakan kualitas yang signifikan dari Wuling. Dashboardnya clean, desainnya horizontal, dan yang paling penting, build quality-nya terasa solid. Gak lagi pakai plastik keras, murahan, ada sentuhan soft touch di beberapa bagian, dan kombinasi warna yang dipilih itu elegan yang gak bikin mata sakit. Di bagian tengah, nggak ada tuas transmisi yang konvensional, diganti dengan dial selector atau tombol kecil, menambah kesan futuristik dan ruang di konsol tengah jadi lebih lega. Kursi depannya suportif, dan yang jadi highlight utama ada di baris kedua. Captain seat-nya itu nggak main-main. Ridge line-nya mantap, ada sandaran tangan, dan jarak lututnya pasti lega banget. Apalagi wheelbase-nya panjang. Ini mobil yang beneran memanjakan penumpang baris kedua. Akses ke baris ketiga juga gampang karena pintu geser tadi, walaupun baris ketiga legroom-nya ya standar MPV 7-seater, tapi untuk perjalanan pendek masih oke banget. Di tengah dashboard ada layar infotainment besar, dan ini adalah home dari sistem Link OS Wuling. Gak perlu diragukan lagi, Link OS ini sudah running lancar, responsif, dan yang paling penting bisa bahasa Indonesia dan Inggris. Gak ada lagi miskomunikasi sama mobil. Selain layar utama, klaster instrumennya juga sudah digital penuh, menampilkan informasi berkendara dan status baterai atau hybrid dengan grafis yang mudah dibaca. Bicara performa dari Ion EV dengan daya 150 kW atau 201 horsepower dan torsi 310 Nm yang langsung tersedia, feelingnya itu pasti instan. Akselerasi dari diam ke 100 km per jam cepat dan responsif, jauh dari kata lemot. Dan yang paling asyik senyap, kita nggak akan dengar ngedennya mesin bensin saat nyalip, cuma wush saja khas mobil listrik. Jarak tempuh dari Ion EV ini juga nggak main-main, klaimnya bisa sampai 510 km NEDC. Angka ini sudah lebih dari cukup untuk daily driver di kota-kota besar Indonesia, bahkan untuk perjalanan antar kota yang terencana dengan baik. Dan ini yang paling canggih dari Ion, sudah dilengkapi level 2 ADAS. Mulai dari Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, sampai Automatic Emergency Braking. Ini adalah fitur yang benar-benar ngasih Darion nilai plus di faktor keselamatan dan kenyamanan berkendara. Apalagi buat macet-macetan Jakarta. Mobilnya bisa bantu jaga jarak dan jaga jalur. Effort menyetir jadi jauh berkurang. So, Wuling Darion ini adalah game change di segmen MPV Mid-High. Dia datang bukan cuma bawa harga yang murah, tapi bawa paket lengkap, desain elegan yang sudah matang, fitur canggih Link OS dan ADAS, kenyamanan interior captain seat dan pintu geser, serta teknologi elektrifikasi yang efisien. Wuling membuktikan bahwa mobil mewah dan canggih itu nggak harus mahal, dan Darion ini adalah buktinya. Well, dan Wuling, kalian benar-benar ngamuk kali ini. Sekarang, tinggal kalian yang putuskan Darion EV atau PIV yang cocok buat garasi kalian. Mohon sampaikan di kolom komentar.